Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Tarisha Hadi dari DM4 Politeknik Negeri Padang. Kali ini Tarisha akan tunjukin bagaimana cara import dan membuat opening balance di aplikasi Odoo Accounting. Nah, langsung saja ya, kita mulai langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama, teman-teman harus login dulu ke Odoo. Bagaimana cara loginnya? Sebelumnya teman-teman juga harus sudah mempunyai aplikasi Odoo yang sudah teman-teman download. Nah, setelah teman-teman membuka aplikasi Odoo itu, login sebagai admin. Nah, jika sudah login pada admin, teman-teman bisa membuka setting di Odoo paling bawah, scroll paling bawah di sini. Nah, kita pilih pada mode developer. Tekan itu untuk mengaktifkannya. Kenapa? Supaya nanti semua menu penting bisa muncul. Kita hanya membutuhkan akunting, yang dimana akunting itu dapat melakukan banyak hal, karena di akunting itu sudah memiliki sales, purchase, inventory. Di akunting manage user ini, untuk akunting pastikan semuanya sudah terchecklist. Jika sudah, teman-teman bisa pastikan kembali apakah hak aksesnya sudah benar atau belum ya. Selanjutnya, aktifkan mode Anglo-Saxon Accounting. Biasanya ini fungsinya tuh untuk bisa mengetahui apakah sistem ini bisa mencatat otomatis harga pokok penjualannya. Selanjutnya, masuk pada menu inventory. Sebelum itu kita aktifkan dulu automatic inventory evaluation-nya. Lalu pilih stok jurnal dan stok akun yang sesuai dengan pilihan yang kita tadi. Tujuannya supaya stok otomatis berubah setiap kali ada transaksi keluar atau masuk barang. Untuk dapat kita bisa mengetahui apakah nantinya produk itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita masuk ke inventory, lalu configuration, lalu teman-teman bisa memilih UOM-nya. Kita lihat apakah purchase set sudah sesuai dengan keinginan kita, apakah itu sudah sesuai dengan produk yang kita gunakan nantinya juga. Agar semua sistem bisa berjalan dengan baik di aplikasi Odoo ini, teman-teman harus sudah bisa mendownload atau menginstal modul yang ada di pilihan aplikasi Odoo. Kita hanya memerlukan 5. Yang pertama ada sales, purchase, inventory, accounting, dan OK Reconcile. Untuk mendownload modul ini cukup lumayan lama ya teman-teman, karena mungkin ada faktor berat di antara modul. Nah, langkah selanjutnya, pastikan COA alias Chain of Accounts-nya dan jurnal sudah lengkap dan siap digunakan. Ini tuh penting banget untuk supaya nanti proses pencatatannya nggak error. Selanjutnya kita bisa dapat menambahkan jurnal, letaknya masih di akunting, lalu ketik configuration. Di sana kita bisa menambahkan jurnal baru. Untuk jurnal name-nya kita bakal memilih opening balance. Type-nya kita bakal memilih miscellaneous. Untuk shortcode-nya kita dapat memilih OPB. Jangan lupa disimpan. Nah, sekarang kita masuk ke inventory, lalu configuration, dan pilih warehouse. Pastikan gudang utama sudah dibuat, dan kalau ada cabang lain, tambahkan warehouse baru, dan jangan lupa klik save setelah semua selesai. Di sini kita bakal menggunakan 2 warehouse, yaitu untuk cabang utama dan gedung baru. Di sini kita menggunakan 2, yaitu gedung utama dan cabang. Setelah menyelesaikan warehouse tadi, kita masuk pada configuration, memilih product kategoris. Di sini ada 3. Kita memerlukan AFCO. Oleh karena itu kita menambah AFCO di kategorinya. Gunanya untuk jurnal di kemudiannya, sehingga AFCO ini membantu kita dapat memilih pada akun stok properti di produk yang akan kita gunakan nanti. Nah, langkah selanjutnya kita bakalan memasukkan daftar produk. Sebelumnya saya sudah membuat daftar produknya itu dalam bentuk Excel. Pertama kita masuk ke inventory dan produk kategoris. Gunanya saya melakukan membuat di Excel terlebih dahulu agar tidak ribet untuk kita ulang lagi. Karena itu lebih simpelnya
lakukan pada Excel terlebih dahulu, lalu kita masuk ke kategori baru dan insert dan tambahkan file di Excel yang sudah tersedia. Jika sudah, klik save. Dari Excel yang sudah kita import tadi muncullah produk kategori. Produk kategori itu kita jadikan list terlebih dahulu, baru kita tekan pojok kanan, pilih produk kategori, checklist produk kategorinya, sehingga muncullah AL. Nah, AL itu kita ganti menjadi AFCO yang sudah kita ganti tadi. Itulah gunanya di sini. Kita masuk ke sales, lalu kita tambahkan pada customer. Di sana kita bakalan memuat ada CV Lautan Berlian dan CV Bintang Motor. Nah, untuk menambahkan vendor, kita klik pada purchase. Itu ada PT Eagle dan PT Cipta Inovasi. Sebelum masuk ke jurnal, kita harus menginput piutang dan utang yang sudah kita buat pada Excel. Letaknya di sini di invoice, lalu ikuti saja step langkahnya. Ada untuk isi invoice, amount, akun, dan terakhir label. Setelah itu lalu lakukan tes dan import. Nah, sedangkan untuk bill sama juga tadi seperti yang di invoice, kita upload Excel yang sudah kita buat. Untuk ketentuan fill kolomnya masih sama, cuma yang membedakan di sini sheetnya kita pakai payable. Setelah melakukan tes lalu lakukan import, maka muncullah data vendor yang ada. Sebelum sampai jurnal entries yang baru yaitu OPB, kita bakalan mengubah tanggal pada data vendor dan customer masing-masing. Kita buat pada tanggal 1 September. Jika sudah keempat-empatnya, lalu lakukan save sehingga nanti kita bisa lakukan compare entries. Input opening balance. Teman-teman bisa masuk ke accounting, lalu journal entries, dan lalu isi jurnalnya. Yang pertama ada membuat OPB-nya. Di sini ada cash, kita akan masukkan cashnya 500 juta, lalu bank 1,5 M, historical balance-nya ada 12 juta, untuk sisanya paid capital. Nah, teman-teman harus mematikan penanggalannya, lalu save dan post. Itulah hasilnya. Nah, jika sudah, kita bakalan bisa melihat hasilnya. Teman-teman bisa mengecek pada accounting, lalu reports, dan trial balance. Dan dapat kita lihat ada saldo kas, bank, dan modalnya sesuai dengan jurnal yang tadi kita buat. Nah, itu dia teman-teman cara import dan membuat opening balance di Odoo Accounting. Jangan lupa untuk cek selalu, ulang setiap langkahnya biar nggak ada yang terlewat. Kalau semuanya sudah benar, sistem Odoo teman-teman siap untuk transaksi selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, semoga tutorial ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.